tingkat dasar. Kalau orang kan sekolah Quran tingkat dasar sudah ada di sini di Sayyidul Quran. Tapi sekarang saya lagi buat SD baru di Payakumbuh, kita pembina yayasan. Itu kemarin saya kumpulkan semua ketua yayasan, kumpulkan semua guru, kepalanya, kita susun kurikulum sekolah adab. Karena bagi saya pahami pendidikan itu nomor 1 itu adab. Di bawah adab baru nanti ilmu fardu ain. Dia taman SD, tahu dia tauhid, tahu dia syirik, tahu pembatal wudu. Baru di bawahnya ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu termasuk tahfiz. Ini fardu kifayah. Makanya kami juga tahfiz iya, tapi digenjotkan kepada adab. Karena kita tidak ingin anak-anak ini ketika nanti habis taman SD tidak lanjut di tahfiz, dia akan putus tuh nanti. Akhirnya dia nggak dapat belajar adab, dia tidak tahu belajar tauhid dan fikih tentang yang wajib-wajib, pembatal wudu, najis segala macam. Hafalan Qur'annya lupa. Akhirnya dia kembali ke normal lagi. Ini yang berbahaya. Makanya saya menganjurkan kawan-kawan kalau buat sekolah itu dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah, dari atas, kuliah, SMA, SMP, SD. Kalau di kita kan di mana-mana, mau gimana lagi? Karena kemampuan kita itu tidak salah juga. Alangkah baiknya dari atas. Tapi kita kan banyak kan dari TK, dari SD. Kita didik anak ini di TK. Jangan makan pakai tangan kiri ya. Tangan kiri setan, kita bilang. Ini adik-adik ada nggak makan pakai tangan kiri? Kami enggak, Sah. Cuman kadang-kadang ayah nyontohkan. Ini salah. Susah ini. DDS misalnya. Di DDS itu anak sholat subuh ke masjid. Ayahnya bangun-bangun tidur habis nonton bola. Celana pendek, mengantarin ke depan Masjid Taqwa Bukit Tinggi misalnya. Bukit Tinggi, Kota Tinggi misalnya. Atau di Pasir sana. Habis itu anaknya masuk masjid, ayahnya pulang ke rumah tidur lagi. Terjadi enggak itu? Banyak. Ini enggak bisa kalau kayak gini pendidikan. Enggak usah dididik anaknya kalau begitu tuh. Biarin aja. Udah kita didik dia, habis itu dia rusaknya di rumah. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, 80% itu rumah, 20% sekolah. 80% rumah. Makanya tadi Ustadz bilang, kita anak-anak nih meskipun dia nggak tahfiz lebih, kalau dia masuk pesantren bagus. Kalau saya pribadi hari ini, abad ini, nggak bisa lagi anak masuk sekolah lain, harus masuk pesantren. Karena yang diinginkan bukan kepintaran anak, yang diinginkan jadi anak baik sekarang tuh. Karena anak-anak kalau pintar nggak baik, ini bahaya. Kalau anak pintar yang dikejar, itu nanti jiwanya tidak dibangun, tapi ininya yang dibangun. Itu nanti dia seperti pencuri dikasih pisau, kata para pakar pendidikan. Udahlah dia pintar, dikasih pula pisau lagi. Udah dia jahat, dikasih pisau. Ini bahaya. Makanya banyak hari ini profesor doktor yang mereka duluan sadar, mereka masukkan anaknya ke pesantren, biar anaknya jauh dari HP. Karena anak-anak nih Bu, saya mau sampaikan ya masalah HP. Ini anak sudah dididik tidak boleh pakai HP, dikasih HP di rumah. Ini merusak, mengajak guru ini. Udah dididik baik-baik dia, rumah dirusak, tidak diperhatikan. Kewajiban pendidikan anak bukan guru, orang tua. Saya mau sampaikan untuk masalah HP. HP 2 tahun ke bawah tidak boleh pakai HP anak tuh. Asal anak ibu 2 tahun ke bawah jangan kasih HP. Karena umur segitu dia baru mengenal sesuatu. Kalau dilihatnya sesuatu itu bahaya. Karena YouTube itu sama seperti pisau. Kalau digunakan sama anak kecil, itu bisa dipotongnya tangannya itu. Makanya kalau digunakan untuk mengiris bawang, itu pas. Jadi kaidahnya 2 tahun ke bawah, kata pakar ulama pendidikan Islam, 2 tahun ke bawah anak tidak boleh megang HP, tidak boleh lihat HP. No gadget 2 tahun ke bawah. Kalau ada bapak ibu anak 2 tahun ke bawah lihat HP, gagal itu berarti pendidikan di rumahnya. 2 tahun sampai 7 tahun itu kan mumayyiz namanya. Kalau dalam bahasa Arab usul fikih, dah bisa membedakan baik buruk kan umur 7 tahun. 2 sampai 7 itu hanya hak menyaksikan, tidak boleh megang. 2 sampai 7 lihat aja. Orang tua yang megang. Itu pun yang dikasih yang baik, yang baik-baik. Tidak usah jaro-jaro sopo tuh lagi sih. Yang baik-baik saja. 2 sampai 7 itu hak menyaksikan. 7 sampai ke atas itu hak pakai, bukan hak milik. Sampai kapan nanti menjadi hak milik? Itu yang keempat ketika anak sudah rush. Rush itu dia sudah bisa safar, ukurannya sudah bisa safar. Dia pergi ke Padang sendiri, dia ke Pekanbaru sendiri. Itu HP sama dia itu baru hak milik.
Tapi kalau yang belum bisa sabar, baru ke Bukit Tinggi, ini di Padang Panjang Bukit Tinggi. Ini berarti hak pakai baru nih. Ya kan? Kok belum sampai-sampai ya? Berapa umur? 12 tahun. Nah, hak pakai nih. Pegang HP itu. Habis dikasih, dipakai belajar sama dia, ambil HP itu lagi. Jadi jangan ibu ngasih HP sama anak. Kalau anak masih kategori hak pakai, bukan hak milik. 4 urutannya. 2 tahun ke bawah, tidak ada hak gadget-gadget. Tidak boleh dia nampak HP. 2 tahun sampai 7 tahun, hak menyaksikan. Nyaksikan aja. Oh itu. Nah itu aja. Sak somat misalnya kan. 7 sampai ke atas, itu hak pakai. Nanti hak milik ketika dia sudah bisa bersafar, sudah bisa membedakan, sudah bisa mengendalikan. Silahkan Bu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban mendidik anak orang tua, bukan guru. Yang paling penting pendidikan orang tua, pendidikan anak penting, tapi tidak lebih. Yang paling penting pendidikan orang tua. Kalau pendidikan anak tidak lebih, hanya penting saja, bukan paling, penting saja. Jadi yang paling pertama jadi tauladan orang tua, bukan anak. Jadi yang wajib mendidik anak, memberikan contoh orang tua, bukan guru. Ini yang mau saya sampaikan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mana bapak-bapaknya? Kepala sekolah gitu. Jadi yang paling, ibu-ibu gitu aja lah, ibu-ibu aja lah. Gak usah sebut bapak-bapak, kami-kami tidak ikhlas tidak disebutnya kan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan tausiah saya kan tidak usah ke santri lagi lah ini ya. Kalau ke santri ibu-ibunya tidak usah di sini. Tausiah anak-anak aja. Melawak saya nanti ya kan. Tapi karena ini ibu-ibu, ini kan istilahnya pelengkapnya cuma main-main. Oh katanya, ya nggak apa-apa, biar aja. Anak-anak namanya kan. Dia mana nyambung-nyambung kali kita ngomong ini kan. Ibu-ibu ini makanya saya hadap ibu-ibu nih. Kalau guru-guru nanti aja ada nanti materi guru. Ada materi untuk anak, ada materi untuk guru, ada materi untuk orang tua. Karena 3 ini kan pendidikan. Kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, la budda fit tafaqquh wa ta'allum ila jiddi salasah. Dalam pendidikan harus ada 3 komponen. Yang pertama al-muta'allim, murid. Kalau tidak ada murid, apa yang mau dididik? Yang kedua guru, al-ustaz. Kalau tidak ada guru, siapa yang mendidik? Yang ketiga al-ab in kana ahya, orang tua. Kalau dia masih hidup, kalau tidak ada orang tua, mana ada murid nih? Tidak mungkin tersumbu dari lubang tuh dia kan, tidak mungkin. Nah, jadi maka daripada itu, dari yang 3 ini, yang paling bertanggung jawab di hari kiamat, pertanggungjawaban akhiratnya ya Bu ya. Jangan ibu pikir hanya pertanggungjawaban dunia, pertanggungjawaban akhiratnya orang tua. Orang tua. Makanya Bu, dalam Quran itu ada 2 ayat. Satu ayat anak berbakti ke orang tua. Yang satu lagi ayat orang tua berbakti kepada anak. Nah ini penting ini. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 23 ayat 24. Allah sebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan berbakti, mentauhidkan Allah, jangan sembah kecuali Allah, dan berbakti ke orang tua. Ini ayat Al-Isra ayat 23-24, anak berbakti ke orang tua. Ayat anak berbakti ke orang tua. Jadi kalian anak-anak ini berbakti ke orang tua. Ayatnya jelas Al-Isra ayat 23-24. Tapi yang tadi dibacakan At-Tahrim itu ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, orang tua berbakti kepada anak. Jadi Bu, yang pertama ditanya di hari kiamat bukan bakti anak kepada orang tua. Yang pertama ditanya di hari kiamat adalah bakti orang tua kepada anak. Jadi kapan anak berbakti ke orang tua? Di waktu besar. Nanti kalau lah kadang-kadang orang tua wajib berbakti ke orang tua. Lalu kapan orang tua berbakti kepada anak? Kapan Bu? Dibalik aja. Anak berbakti ke orang tua di waktu besar. Orang tua berbakti kepada anak waktu kecil. Jadi kalau anak durhaka di waktu besar kepada orang tua, itu sebenarnya berawal durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Jadi bagaimana bentuk durhakanya orang tua kepada anak? Ketika tidak memahamkan agama. Dia cuma taunya TikTok aja, joget-joget pangkantin. Habis itu apa lagi? Jalan-jalan, go apa, cari apa, sikapu segala macam putar, ngasih uang jajan, makan sate apa. Itu yang tahu dia. Itu anak orang tua durhaka namanya.
Yang tahu dia anak kasih makan, minta HP kasih HP, minta apa tidak bisa begitu. Orang tua baktinya kepada anak adalah memahamkan agama. Ustaz, saya ini tidak pandai agama karena dulu kami menikah tuh berlandaskan cinta saja. Ini bahaya. Orang kalau menikah berlandaskan suka itu bahaya. Cerai biasanya nanti atau kecewa. Makanya dalam Islam orang menikah itu kan yang nomor satu adalah berlandaskan agama. Karena bagaimanapun wajah itu secantik apapun tiap hari dilihat mesti bosan. Apalagi kalau memang dia ada keriput nanti itu, makin bosan lagi. Makanya yang mempertahankan dia adalah ruh, jiwa. Makanya kalau jiwanya nyatu itu mesti berkawan. Ada nenek-nenek umur 70 tahun berdua 70 kakek nenek itu masih bercanda tiap hari. Kenapa? Sejiwa dia. Ada kitab namanya Az-Zawad Al-Islami, yaitu pernikahan Islam. Setebal ini bukunya. Saya cetak kemarin. Saya baca. Inti pernikahan satu. Sejiwa. Asal sejiwa, apapun kendala, tidak ada masalah. Tidak ada sanyo di rumah, angkat tiap hari, tidak ada masalah. Tidak ada pun uang, cuman masak mie aja tiap, tapi jangan tiap hari lah. Nanti kena asam lambung pula. Sesekali, tidak ada masalah. Yang penting sejiwa. Kalau sudah sejiwa, aman keluarganya itu. Bagaimana sejiwa itu dilandaskan kepada agama? Kalau tidak dilandaskan kepada agama, kita mau begini, dia mau begitu. Ributlah terus akhirnya. Pecah karam kapal di lautan. Tapi mau dikaramkan takut juga. Yaudahlah, susah-susahlah kita terus. Tidak pernah bahagia. Di luar nampaknya senang-senang, di dalam tidak tanggung, hancur luar biasa. Kenapa? Karena tidak berlandaskan agama. Seorang istri taat kepada suami karena jajan, bukan, tapi karena perintah Allah. Nah itu anak berbakti ke orang tua, bahkan bukan karena orang tua melahirkan dia, tapi karena perintah Allah. Itu paling tinggi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib mendidik anak adalah orang tua. Mulailah orang tua menjadi tauladan. Jangan lagi orang tua justru malah merusak anak. Sudah dididik anak baik-baik pakai jilbab, mamanya nggak pakai jilbab. Ini kira-kira merusak atau mendidik? Merusak. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya mau menyampaikan nih terkait masalah orang tua. Meskipun orang tua tidak bisa mendidik anak, pertama mulailah belajar agama. Kalau bisa pengajian seminggu 3 kali, jangan sekali 3 bulan. Itu pun kalau hadir sekali, besok saya absen lagi, kan udah hadir kemarin. Besok hadir sekali, besok libur lagi. Setahun 2 kali hadir namanya itu. Tidak bisa. Makanya paling enggak seminggu 3 kali pengajian itu. Ibu-ibu ada pengajian seminggu 3 kali? Enggak ya? Berarti masukkan pesantren lagi namanya. Nah mungkin kan? Makanya saya Bapak Ibu, rencana kami di Bukit Tinggi itu buat pesantren mahasiswa lagi, bukan pesantren tingkat SMP SMA. Karena banyak anak IAIN itu dia sudah sadar sekarang pengen pesantren. Karena anak kalau masuk pesantren bisa baca kitab kuning itu anugerah. Nanti sudah tua terasa itu. Kalau sekarang mungkin belum terasa, karena ibu-ibu masih muda ya kan. Nanti udah mau mati terasa tuh nanti. Karena saya banyak menjumpai orang kayak gitu. Karena kan ceramah keliling-keliling nih ke Padang, Pasaman, Painan. Banyak ketemu orang-orang kaya, capek dengan kekayaannya itu. Dapat saya cincin satu. Nampak ibu? Nah, ini nggak tahu nih apa isinya. Yang ngasih saya ini kemenakan Bung Hatta di Bukit Tinggi. Dia udah tua bapak tuh, umur 83 tahun, tapi bawa pistol. Padahal dia bukan polisi, orang kaya dia. Bajunya 125 setel, di rumahnya keramik-keramik semua. Ceramah kita di Masjid Raya, dia hadir di situ, menangis dia. Berarti semua besok Allah minta pertanggungjawaban kepada saya Ustaz. Iya, kenapa enggak dari dulu saya paham agama? Agama aja diingat lagi. Karena sudah tua. Makanya yang paling penting didakwahi itu bukan orang tua. Yang paling penting didakwahi anak muda. Anak muda. Karena anak muda, anak-anak begini, anak-anak dan anak muda itu paling penting didakwahi. Cuman banyak dai-dai ini yang banyak diceramahinya orang tua. Orang tua itu tidak pun diceramahi, nanti sebelum mati pun tobat juga ya tuh nanti. Udah kena gula, kena stroke, kena ini, malaikat maut sudah membayang-bayang, baca Quran lagi, tahfiz lagi. Mana bisa tahfiz? Sebentar lagi pindah alam. Alam apa namanya Bu? Alam barzah. Setinggi apapun anak kita sekolah, profesor pun dia, ahli di bidang corona, ahli di bidang apa gitu. Yang ditanya di kuburan pelajaran TPA, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tahu enggak dia tauhid? Enggak tahu dia. Kena hantam malaikat. Man nabiyuka, siapa nabimu? Tahu dia nabi, enggak kenal kali. Ada kemarin di Facebook kita lihat anak SMA pakai jilbab. Sebutkan rukun iman. Enggak tahu dia rukun iman.
Sebutkan artis terkaya di Indonesia. Tahu dia semua tuh. Raffi Ahmad punya Marawa di Padang. Ini Atta Halilintar, atau siapa-siapa. Disebut semua. Ini anak-anak begini gagal ini berarti dididik orang tuanya. Mati nanti orang tuanya kena hantam sama malaikat mungkar nakir ini. Punya anak yang begitu-begitu ini. Nah emosi saya dibuatnya. Ya, santai Bapak Ibu. Saya kalau ceramah pendidikan biasa. Kita sudah biasa. Jadi memang kewajiban mendidik anak, saya ulang lagi, orang tua bukan guru. Tidak ada dalilnya wajib mendidik anak itu guru. Orang tua, karena ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Cuman mulailah orang tua untuk menjadi tauladan. Kalau memang ibu tidak bisa hafal juz 30, tidak apa-apa. Yang penting ibu mencek hafalan anak di rumah. Jadi nanti anak-anak menghafal Quran, dibuat laporan, nanti di rumah diulang sama orang tua. Orang tua wajib mengulang. Tolong sisihkan waktu khusus untuk itu. Tidak boleh waktu sisa. Memang menyisakan waktu. Di kita ini kadang-kadang penyakitnya waktu-waktu sisa ya. Mana ada waktu sisa? Orang 24 jam orang katanya minta tambah 36 jam. Apalagi di akhir zaman, waktu makin hari makin pendek. Dalam hadis Nabi kan begitu, Bu. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu pendek, waktu cepat berputar. Setahun seperti sebulan kata Nabi. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti satu hari, sehari seperti 1 jam. Jadi ibu-ibu masih ingat nak waktu dulu SD? Masih kan, Bu? Nah, sekarang udah berapa umur ibu? Udah 50 misalnya. Tidak terasa. Kalau 60 umurnya 10 tahun lagi mati. Ya kan? Umur tidak ada yang tahu. Tanggal lahir tahu, bulan lahir tahu, tanggal bulan tahun lahir tahu, tanggal bulan tahun mati ada yang tahu? Tidak, mau tahu, Bu? Mau dikasih tahu caranya? Takut nanti. Nah, saya pun tidak pernah tahu. Nah, jadi yang paling penting bagaimana nanti ibu mati. Ini anak-anak ini transfer pahala ke kuburan. Itulah inti hidup di dunia ini. Tapi kalau ibu nanti mati, anak ini jadi pejabat, koruptor dia misalnya, tidak pernah ingat sama Allah lagi, malah maksiat, dibangunnya bar karena uangnya banyak, menyesal orang tua kayak gitu. Ditransfernya dosa tiap hari, pagi, siang, petang, dan malam ke kuburan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal dalam mendidik dia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, anak kita ini dibesarkan biar paham nomor 1, paham Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa dia nggak paham-paham kali yang lain. Yang paling penting dia tahu siapa yang menciptakan dia. Dan kalau nanti dia tahu Allah, mesti Allah akan tahukan dia sama yang lain juga. Tidak pula kalah-kalah dia sama yang lain nanti itu. Banyak sekarang tuh anak hafiz Quran, dia masuk ke dokteran. Dan tidak masanya lagi memisah-misahkan ilmu. Yang ilmu agama. Oh, kalau belajar agama itu Ustaz, itu jadi Ustaz tuh nanti. Kita belajar agama ini bukan untuk jadi Ustaz. Mau dia Ustaz tidak Ustaz, yang penting paham agama. Itu yang paling wajib. Karena pertanggungjawaban akhirat nomor 1 ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anak yang kami muliakan dan guru-guru yang kami banggakan. Maka daripada itu kita harus sadar bahwa orang tua yang paling nomor 1 bertanggung jawab pendidikan anak. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, pendidikan yang paling penting bukan anak, tapi pendidikan orang tua yang paling penting. Karena orang tua yang harus mengajari anak sebenarnya. Tapi karena kita terlanjur dulu mungkin tidak belajar agama, kita tidak begitu sadar, kita taunya dunia, maka mulailah belajar agama. Inilah batu loncatan untuk orang tua bisa hijrah. Ibu-ibu, saran saya mulailah pengajian paling enggak seminggu sekali dululah. Di mana ada pengajian datangi. Bisa nanti mulai belajar tahsin, mulai nanti belajar qiraah tajwid itu, baru pengajian agak 15 menit. Di Bukit Tinggi, Bu, saya ada satu jamaah itu dia punya toko, banyak karyawan bapak itu. Setiap hari Jumat ceramah, semua karyawan hadir ke masjid, ceramah. Terpaksa mereka hadir karena tidak potong gaji. Kalau kita ini ibu-ibu datang potong gaji, apa yang mau dipotong? Orang ini kok ya kan. Dia datang ya, akhirnya dibuat program. Jumat pertama fikih, Jumat kedua ini, Jumat ketiga nanti materi tentang pemuda, Jumat keempat tahsin qiraah yang ngajar istri saya. Jadi mereka yang gitu-gitu saja, mereka sudah buat program hari ini. Dan rencana kami pun di Bukit Tinggi nanti kita buat pemuda hijrah.
Anak-anak muda kumpulkan semua. Karena pendidikan anak muda lebih kita perhatikan daripada orang tua. Karena orang tua sebenarnya dia sudah sadar, cuman tinggal ngasih peluang. Tapi kalau anak muda dia susah sadar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini tergantung orang tuanya, bukan gurunya. Kenapa? Karena hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak lahir itu putih, bersih, suci. Anak-anak yang baru lahir itu ada enggak, Bu? Baru lahir langsung mencarut, ada enggak? Enggak ada. Dia putih, dia bersih, dia suci, bertauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak lahir dalam keadaan suci, putih, bersih. Yang membuat hitam siapa? Fa'abawahu, orang tua. Bukan guru, bukan anak. Guru ini bisa juga nanti, cuman nomor 2 itu. Yang paling kuat di orang tua. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga orang tua banyak yang kena azab di hari kiamat karena punya anak. Anaknya tidak tahu sama Allah, tidak tahu sama agama, tapi dia tahu pekerjaan. Ini bahaya. Dia tahu profesional, 7:30 masuk dia kantor, jam 4:30 baru dia pulang, sholat subuh tidak ada. Nah, ini masalah. Gagal pendidikan. Makanya di Indonesia nih, Bu, pendidikan ini apa tujuannya? Bukan kerja. Kalau sekarang ini kan asal sekolah, ujung-ujungnya kerja. Kalau tidak kerja, ngapain sekolah? Kan itu tuh. Itu salah. Nabi itu bukan nyuruh cari sekolah. Yang Nabi perintahkan cari ilmu. Tolabul ilmi, bukan tolabul madrasah. Gitu. Yang masalah hari ini ketika sekolah niat kerja, ini masalah. Kalian ini nanti habis Quran apa tujuannya? Masuk surga? Apa kerja? Surga. Bukan berarti nggak boleh kerja. Boleh, tapi tidak proporsional kalau mikir sekolah untuk kerja. Dalam konstitusi kita pasal 31 ayat 3, tujuan pendidikan itu 3. Meningkatkan iman, meningkatkan takwa, akhlak mulia. Tapi ini dihianati sekolah-sekolah. Karena sekolah yang hebat dipandang orang, guru-guru, orang tua, tamat situ kerja kemana? Ada enggak itu tujuannya? Enggak. Tujuan sekolah itu, tujuan pendidikan meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Jadi ketika saya ceramah di Sunjunjung, ada dinas pendidikan, saya bilang, Pak, buat peraturan, lulus UN, salat subuh jamaah ke masjid. Kalau enggak salat subuh, enggak usah luluskan UN dia. Karena tujuan pendidikan iman, takwa, akhlak mulia. Tidak ada kerja di situ. Kita kerja, tidak kerja Bapak Ibu. Rizki kita sudah ditetapkan. Cuman bukan berarti kita nggak kerja. Ustaz, saya sekolah, saya 1, S2, S3 belum selesai lagi. Ceramah pergi sini. Kerja, saya kerja sekedar-sekedarnya aja. Lebih banyak malah saya nggak kerja. Tapi alhamdulillah rizki ada saja. Karena rizki sama gaji beda, Bu. Kalau rizki kita 10 juta bulan ini, gaji 2 juta, yang 8 juta Allah tambah itu. Kalau rizki kita itu 2 juta, gaji 8 juta, yang 8 juta Allah ambil itu. Rizki sama gaji beda. Rizki sama tabungan sama hutang beda. Jadi orang kalau rizkinya sudah habis, dia mati. Makanya orang kalau mati kan namanya wafat. Apa wafat artinya, Bu? Cukup, dan cukup rizki mati. Makanya ini kalau rizki saya ini saya makan nih. Kalau nggak rizki saya nggak saya makan, cuman jangan mati dulu lah. Makanya dulu ada kisah di zaman salaf, seorang pemuda masuk sumur lama, dalam, tak mati-mati. Sampai Allah utus pedagang susu, diambillah dia dari sumur tadi, didudukkan, udah lemes-lemes ditelan air kan. Kalian pernah tenggelam enggak? Enggak ya? Pernah? Belum lagi. Kalau Ustaz pernah, hampir mati, alhamdulillah nggak mati, ya kan? Di Jogja, Ustaz, renang kami di Pantai Sadeng. Waktu itu ditarik sama ombak pantai selatan tuh kan ngeri. Kita so hebat, orang pulau kita pikir kan. Kira ditegur sama Allah, mau mati habis itu, akhirnya selamat juga sampai sekarang hidup. Kata kawan-kawan, tim SAR tak berani turun membela waktu itu menjemput saya ke tengah laut. Kayak anak Ridwan Kamil tuh lah, tapi nggak gitu-gitu kali gitu. Tapi selamat, alhamdulillah. Tapi waktu itu pikiran saya kayaknya bentar lagi mati nih. Karena udah nggak kuat diputar sama ombak. Jauh, orang jauh sana, kita jauh di sini. Kiranya ada ombak satu membantu atas izin Allah, didorongnya saya. Semangat lagi kita. Barulah tim SAR itu melempar-lempar batu. Baru tarik-tariknya kita. Habis itu buat laporan, dia yang dapat uang, kita kaki sakit ya. Padahal udah mau dekat, baru diselamatkan kita kan. Jadi Masya Allah, pemuda ini diselamat. Akhirnya pedagang susu datang mau ngambil air di padang pasir kan.
Mau ngambil air. Ketika itu mereka ambil air kiranya orang. Habis itu diminumkan segelas susu. Minumlah Pak. Minum. Setelah dia diminumkan anak muda tadi, lalu mereka tanya, bagaimana Anda kok bisa jatuh ke dalam sumur? Bukan, tidak nampak sumur segede ini. Diceritakannya Bu. Tadi saya begini. Dia bercerita sambil simulasi. Itu pula salahnya dia. Sambil praktek. Jatuh yang kedua kali, mati. Jatuh pertama, tidak mati. Jatuh kedua, mati. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya, catatan malaikat maut, ini anak ini memang mati dalam sumur. Takdir dia. 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Cuman masih ada rezeki dia segelas susu lagi. Balik. Belum mati lagi, balik lagi. Allah utus pedagang susu, kan sunnatullah, ada asbab musabab. Diminumkan. Selesai, masuk lagi ke dalam. Mati lagi. Kita ini kok belum mati-mati ibu-ibu nih Bu? Karena mungkin masih ada nasi goreng 3 piring lagi belum dimakan nih, jangan-jangan. Atau 3 ton beras yang belum dimakan. Nanti pada akhirnya setelah habis rezeki itu mati kita. Harusnya yang cepat mati yang paling banyak utang nih maunya nih. Utang 30 juta, matilah itu di luar, dah habis rezeki dia. Tidak begitu. Atau yang nggak mati-mati yang paling banyak uang di tabungan di bank. Tapi ternyata orang kaya nih mati cepat juga kadang. Bahkan orang kaya tuh Bu ya lebih cepat mati pada orang miskin loh. Kalau kayak gitu kita miskin aja lah nak, biar lama mati sedikit. Karena orang kaya, kita perhatikan di kota-kota cepat mati ya. Mati cepat, urusan banyak, keluarga ribut. Memang mobilnya Pajero, ya kan? Alphard, mau rumah mewah, utang banyak. Utangnya sama kayak asetnya. Kalau uangnya 10 miliar, utangnya 10 miliar. Imbang, cuman di depan kita gaya-gaya dia. Oppo, mobil HP Apple 15 juta, utangnya banyak tuh. Saya banyak ketemu kayak gitu. Utang banyak, ribut sama bini, ribut sama anak, dikejar-kejar sama bank, kemudian dia stres, umurnya pendek. Makanya orang kaya penyakitnya ngeri-ngeri. Saya ada jamaah itu, dia kerja Pertamina Pusat, asal apa-apa saya minta transfer sama dia, tolong bantu ini, tolong bantu itu. Itu penyakit dia apa terakhir? Darah putih mengalahkan darah merah, kata dia. Penyakit apa tuh Pak? Saya bilang. Pokoknya ngeri nih Zat, kata dia. Aneh-aneh. Ada yang kemarin orang kaya juga, penyakit menantunya itu tumor otak, aneh-aneh aja. Ada saja Allah kasih ujian, imbang gitu Bu. Cuman orang tuh pandai menyembunyikan, itu masalahnya. Dan kita nih pun menilai orang tuh apa yang nampak aja, ndak apa yang dirasa. Jadi jangan apa yang dirasa Bu ya, tapi jangan apa yang nampak ya, tapi apa yang dirasa. Itulah bahagia. Bahagia tuh beda sama senang. Senang apa yang nampak, tapi kalau bahagia apa yang dirasa. Bisa orang hidupnya sederhana, penghasilan sebulan 1.500.000, tapi dia bahagia. Ada orang hidupnya sepertinya mewah, penghasilan sampai 50 juta, 100 juta sebulan, tapi hidupnya sengsara. Cuman dia pandai menyembunyikan aja. Kalau nanti cerita kita berdua, ngeri tuh cerita. Namanya kita ustadz nih kan, nanti kan habis ceramah datang orang menangis-nangis. Saya ini banyak masalah. Tapi yang saya bilang yang lain ya, kita aja aman tuh Pak. Apa masalah Bapak? Bini saya selingkuh, banyak aja masalahnya. Terakhir kemarin, seminggu yang lalu apa 2 minggu lalu di Batu Sangkar, ada seorang perempuan, dia anaknya 2, tiba-tiba dia mau bunuh diri. Tuh hubungin saya, dari mana dapat nomor saya? Ustadz kemarin ceramah di Al-Hakim Padang, ada jamaah sana ngasih nomor Ustadz ke saya mau bunuh diri nih Ustadz, soalnya utang udah banyak. Gimana menurut Ustadz? Jangan, kalau ibu bunuh diri itu bukan solusi. Pertama, tinggal anak ibu. Kenapa ibu gak cerita ke orang tua? Orang tua saya udah kena gula. Nanti kalau saya ceritakan saya banyak utang, bentar lagi saya mau dipenjarakan sama bank. Naik gula orang tua saya. Bagus lah itu, kan irit gula nanti. Saya bilang kalau ibu mati, ibu dah siap Bu ya. Nanti kata Nabi, orang yang mati bunuh diri itu nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah sebagaimana terakhir dia bunuh dirinya. Kalau ditusuk pakai pisau, dia tusuk tangan, dia tusuk terus badannya pakai pisau ketika dibangkitkan. Ibu di kuburan diazab sama Allah. Karena ibu bukan hidup di dunia saja, ibu akan hidup lagi setelah ini, namanya alam barzah. Habis itu ibu akan bangkit lagi di alam akhirat. Ibu akan masuk neraka, kekal selama-lamanya. Takut dia, bunuh diri lah saya bilang. Gak jadi bunuh diri. Itu tadi banyak utang. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ya, ini yang paling penting, anak-anak ini jadi anak soleh, jadi anak yang baik, bukan anak pintar. Jangan mati-matian mendidik anak jadi pintar, salah. Itu yang dilakukan sekolah-sekolah hari ini. Yang dibangun tuh jiwanya, bukan hanya jasadnya Bu. Kita nih 2 unsur Bu. Satu unsur jasad,
Yang satu lagi unsur jiwa. Kalau unsur jasad bisa pakai makan. Nih sakit kepala, itu menandakan lapar, makan. Hilang sakit kepala kita. Ya kan? Itu apa? Ini jasad ini. Tapi kalau jiwa, baca Quran, doa. Kita dua unsur, satu unsur jiwa, satu unsur jasad. Kalau unsur jasad dia pakai makan. Tapi kalau unsur jiwa dia pakai baca Quran, berzikir, berdoa. Maka kalau ada orang kaya raya tidak pernah taat sama Allah, berarti yang dibangunnya jasad, bukan jiwa. Padahal tidak ada kebahagiaan melebihi ketenangan jiwa, betul? Iya, kalau Allah buat hati kita sedih, banyak penuang kita tidak akan bahagia kita. Tapi kalau kata orang kita sakit, kurang apa, kurang ini. Tapi kalau jiwa kita sehat, badan kita ikut sehat, hidup kita bahagia. Ini yang salah selama ini. Makanya jangan mati-matian mendidik anak jadi orang pintar, tapi mati-matian mendidik anak jadi orang baik, ya Bu ya. Karena baik sama pintar beda. Akal yang membedakan manusia sama binatang tuh akal, Bu. Akal itu bisa bikin dua, bisa bikin pintar, bisa bikin baik. Tapi orang dikatakan tidak punya pri kemanusiaan, orang dikatakan kurang ajar bukan karena bodoh, tapi karena jahat, betul? Jadi baik lawannya jahat, pintar lawannya bodoh. Yang wajib jadi orang baik, jadi orang pintar tidak wajib. Tapi kalau nanti dia pintar, lalu dia baik, kemudian dia pintar, lebih bagus. Makanya urutan anak ini ada 4 macam, Bu ya. Saya mau sampaikan terakhir penutup. Yang paling bawah, pintar jahat, ini bahaya nih. Makanya kata KPK, koruptor-koruptor itu 86% S2. Pintar dia tuh kan? Tapi saya tidak pula pintar. Saya S2 juga, tapi tidak pintar. Baik. Lebih banyak baiknya pada pintar. Jadi koruptor itu 86% S2, Bu. Maka bagus tamat SMA aja lah, nggak usah S2 lagi. Koruptor nanti lama-lama dosa masuk neraka kita namanya. Ini karena dirikannya mati-matian jadi orang pintar. Ya kan? Nanti ikut ini, ikut itu, sampai ke Amerika, lomba ini dapat uang, dapat ini, itu bagus, tidak salah pula. Tapi jangan lupakan jadi orang baik. Karena yang paling berbahaya nomor 4, anak pintar tapi jahat, itu bahaya. Yang nomor 3 agak mending, Bu ya. Dia jahat goblok tuh agak mending segitu. Bila goblok aja, jangan kasih ilmu lagi. Makanya kata para ulama, jangan ajarkan orang yang tidak beradab ilmu. Tunggu dia beradab baru kasih ilmu. Kalau tidak nanti bahaya itu. Sama kayak dia pintar dikasih pisau, dia jahat, berarti pencuri dikasih pisau, itu bahaya. Udahlah mental pencuri dikasih pula pisau lagi, itu makin mantap jadinya dia. Nomor 3 agak mending, goblok tapi jahat. Yang nomor bawah apa, Bu? Pintar jahat, ini bahaya kali ini. Nomor 3 goblok jahat. Nomor 2 agak baik lagi, dia baik tapi tidak pula pintar-pintar kali. Tidak apa-apa, yang penting dia baik. Kita amanahkan uang, dia bagus. Kita suruh, dia mau. Ada ketemu orang tua, disapa. Tapi ditanya dia kali-kali, 3 kali nggak tahu dia. Saya pun nggak tahu juga kalau kayak gitu kan. Karena panjang kali-kalinya. Jadi nomor 2, nomor 1 dia baik kemudian pintar. Makanya, Bu, dalam hadis Nabi itu selalu kalimatnya baik. Apa kalimat Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum li ahlihi. Dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah. Kalian sebaik-baik umat. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Mana Bapak? Ada sini. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya, bukan baik sama tetangga, bukan baik sama kawan. Ini banyak bapak-bapak nih, Bu, sama kawan baik, sama bininya ribut. Yang ibu-ibu ketawa, kayaknya iya juga Ustaz. Kemudian Nabi juga bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Kalimat baik yang disampaikan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang paling manfaat sama orang lain. Jadi orang baik itu paling wajib. Jadi orang pintar tidak wajib. Tapi kalau dia pintar, alhamdulillah. Semua orang bisa baik, tidak semua orang bisa pintar. Dan orang wajib jadi orang baik, dan orang nggak wajib jadi orang pintar. Makanya kita berharap anak-anak ini baik dulu, nanti setelah baik baru dipintarkan, sehingga mereka jadi orang baik dan pintar juga. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ustaz-ustaz dan anak-anak santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, udah setengah 12, berarti udah 45 menit ceramah nih, meskipun putar. Oh, tanya jawab. Ini yang 3 kali nih.
Ada kata Ustadz Huda Mutakin tadi, tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang kami bisa jawab, kami jawab. Kalau enggak PR. Selanjutnya tanya jawab ya. Saya rasa tidak usah saya panjangkan lagi ceramah saya ini. Yang paling penting kesimpulannya, kewajiban mendidik anak bukan guru tapi orang tua, karena ayatnya begitu. Dan sekolah terbaik bukan sekolah, tapi sekolah terbaik rumah. Rumah jadikanlah sekolah Bapak Ibu ya. Karena pendidikan itu di rumah yang terbaik, bukan di sekolah. Bahkan kata pakar pendidikan Dr. Khalid Ahmad Syantut dalam kitab beliau Madza turidul madrasatu minal bait, saya baca, kenapa pendidikan modern ini gagal sana? Adab tidak baik. Anak-anak sekarang kan nggak ada baik adabnya. Syukur mereka masuk tahfiz, beradab mereka. Kalau sekolah lain enggak. Karena mereka menjadikan sekolah itu sekolah. Harusnya sekolah itu rumah. Cuman karena rumah ini nggak jadi sekolah lagi, orang ke sekolah. Di sekolah nggak bisa mendidik. Di sekolah itu mengajar. Sekolah itu mengajar Bu, bukan mendidik dia. Mendidik itu di rumah. Kalau mau sekolah sekaligus ngajar dan didik, masuk pesantren, di boardingkan dia, dipondokkan, itu baru bisa 24 jam. Bangun subuh bagaimana, apa segala macam. Tapi kalau cuma di sekolah teori aja, ilmu 1 tambah 1 2, pulang lagi. Cara wudhu, tangan ini segala macam, pulanglah sana sama orang tua kalian. Orang tua nggak pernah wudhu. Kok gagal pendidikan kita jadinya? Gagal pendidikan akhir abad modern ini. Makanya solusi terbaik, masukkanlah ke sekolah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan silakan Bu. Kalau enggak saya yang nanya nanti. Oh, silakan Ustazah. Ustazah, oh ya, boleh. Silakan ibu-ibu dulu sebelum Ustazah. Yang mau tanya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Kata ibu-ibu nih, adalah Ustaz, gak paham kami udah intinya tuh. Kambing salah Ustaz semua, kambing salah semua dah. Enggak. Silakan Ustazah. Iya. Bagaimana gitu saya? Oke. Di sisi lain kita ingin ada sedikit ilmu terus kita sampaikan, tapi di sisi lain ada dilema saat kita akan meninggalkan murid-murid demi keluarga, demi anak-anak. Iya. Betul. Ini pertanyaan yang luar biasa saja ya, ibu-ibu sekalian. Ini pertanyaan ini sebenarnya ditanyakan tapi agak jarang. Karena ini pertanyaannya lebih kepada spesifik, yaitu pertanyaan guru. Guru satu sisi dia mendidik anak, tapi di sisi mendidik orang lain, anak orang lain. Tapi satu sisi suami mau tidak mau bekerja, itu kan mencari nafkah. Tapi saya mau komentari dulu Ustazah dari suami ya. Suami laki-laki itu kan bahasa Arabnya apa bahasa laki-laki Ustaz? Ar-rijal tuh jamak. Kalau mufradnya rojulun. Dan rojulun itu suami. Kalau kaki bahasa Arabnya rijlun ya, kaki. Jadi bahasa Arab itu kalau kalimatnya mirip, cuman lafaznya beda, itu mesti ada kemiripan artinya. Jannah, surga, tidak pernah nampak, tertutup jannah itu kan, tidak pernah nampak. Junnah itu perisai. Perisai itu penghalang ketika perang, anti peluru. Jinnah, jin itu kan tidak pernah nampak. Ada yang ibu pernah lihat jin? Berarti ibu kena jin minta ruqyah. Saya alhamdulillah meruqyah orang tapi belum pernah lihat jin sampai hari ini. Dan saya tidak pengen juga lihat jin ya kan. Ngeri dia kalau dilihat. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian seorang suami itu rojulun, laki-laki. Yang namanya rojulun itu erat sekali dengan namanya kaki, rijlun. Yang namanya kaki berjalan keluar. Makanya seorang laki-laki harus banyak dia keluar dalam rangka mencari nafkah. Adapun perempuan dia banyak di rumah. Sebagaimana Maryam mendidik anaknya Isa bin Maryam. Maryam perempuan itu Bu mencari uang, mencari nafkah itu dari rumah dia sebenarnya. Ini mungkin agak beda Ibu mendengar saya ngomong ya. Kok ibu-ibu cari nafkah dari rumah? Nanti akan bisa saya jelaskan. Insya Allah kapan-kapan kajian
wanita yang tidak biasa. Wanita-wanita yang tidak biasa ada 4. Asiyah, Khadijah, Aisyah dengan dengan Maryam, kan disebut Nabi itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang ayah memang dia wajar mencari nafkah di luar, tapi ayah tetap hadir untuk anak-anaknya. Karena dalam Quran komunikasi anak dengan orang tua ada 17 ayat. 14 ayat kepada ayah, salah satunya Nabi Yusuf sama ayahnya Yakub. 2 ayat sama ibu, 1 ayat kedua-duanya. Jadi kan 17 ayat. 14 ayat anak sama ayah, 2 ayat anak sama ibu, 1 ayat anak sama keduanya. Tapi kenapa yang paling banyak komunikasi justru anak sama ibu dalam prakteknya? Bahkan al-ummahatu madrasatul ula, ibu sekolah pertama sama anak. Tapi di Quran ayah 14 ayat. Ternyata penyebabnya intinya di ayah. Karena ayah itu pahlawan bagi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi begini ya, ibu ngajari anak makan pakai tangan kanan, pagi, siang, malam, tangan kanan, baca bismillah. Tiba-tiba ayah pulang, mungkin kerja sekali seminggu pulang, berdiri, makan, minum pakai tangan kiri. Itu yang diajar sama ibu hancur semua itu. Karena ayah seorang pahlawan. Makanya jangan pernah suami istri ribut di hadapan anak, sehingga menurunkan derajat ayah nanti. Kalau mau ribut di kamar aja, habis itu nanti baik-baik lagi. Karena ayah tetap dijadikan ayah, ibu tetap dijadikan ibu. Pemimpin adalah seorang suami, bukan seorang istri. Nah jadi, kalaupun seorang ayah dia jauh, tapi tetap ada menjadi ayah kadang-kadang. Ayah kadang-kadang itu kan banyak. Dan memang begitu, ayah kadang-kadang. Maka solusinya bagaimana? Seorang ayah harus perhatian sama anaknya meskipun jauh. Contoh, Umar bin Abdul Aziz. Ibu bapak tahu enggak Umar bin Abdul Aziz itu disebutkan khalifah nomor 5. Padahal dia bukan khalifah yang 4 itu. Karena saking makmur di zaman dia. 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz dari khalifah. Tapi Bapak Ibu di zaman dia kambing sama serigala berkawan. 2,5 tahun cuman. Tahu enggak pendidikan dia waktu kecil? Dia itu ayahnya kan gubernur di Mesir, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Suami dia sama istrinya ke Mesir. Anaknya Umar bin Abdul Aziz tinggal di Madinah. Madinah sama Mesir itu 1 bulan perjalanan zaman dulu. Tapi dia tahu anaknya terlambat sholat berjamaah ke masjid. Bayangkan Zat, dia tinggal di Madinah, di Mesir ayah nih. Anaknya tinggal di Madinah. Dititipkan anaknya kepada guru namanya Saleh bin Kaisan. Makanya anak dititipkan. Memang kalau tidak bisa mendidik anak, titipkan kepada guru yang paling baik. Jangan guru-guru sembarangan. Karena pendidikan itu apa siapa, bukan di mana. Apa-apa gurunya, siapa gurunya, apa-apa ilmunya, bukan di mana. Fasilitas nomor sekian. Bahkan lebih bagus pendidikan itu terbatas, tidak boleh mewah-mewah pendidikan itu. Jadi dengan keterbatasan orang lebih hebat daripada dengan kemewahan. Saya tidak setuju Bapak Ibu kalau ada pesantren, sekolah mewah-mewah. Tidak bagus itu. Untuk nakal 1 oke lah kita laundry. Untuk aliyah tidak boleh laundry lagi, harus cuci sendiri. Karena kita akan mendidik anak di masa akan datang. Kalau senang semua siap, tapi kalau susah tidak semua siap, harus dilatih dari kecil. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Umar bin Abdul Aziz terlambat berjamaah ke masjid, gurunya buat surat kirim ke ayahnya, sebulan sampai. Umar bin Abdul Aziz, wahai gubernur terlambat berjamaah ke masjid. Apa kata ayahnya di Mesir? Kirim surat sebulan lagi. Coba cek apa penyebab terlambat ke masjid berjamaah. Bukan tidak berjamaah, terlambat berjamaah. Setelah dicek, kiranya Umar bin Abdul Aziz ini suka sisir rambut dia. Bersisir-sisir itu lama. Akhirnya terlambat berjamaah ke masjid. Dikirim lagi surat. Anak anda, wahai gubernur, terlambat ke masjid karena dia suka sisir rambut. Kirim lagi surat balik, sebulan lagi. Tolong gunduli kepala dia. Jadi meskipun sebulan perjalanan, dia tahu apa yang terjadi kepada anaknya di Madinah. Hari ini Bapak Ibu, kita tidaklah jauh-jauh dong. Kita tinggal misalnya di Bukit Tinggi. Suami atau ayah bekerja di Padang Panjang. Setengah jam sampai, udah ada mobil hari ini. Oke, ditambah ada video call. Maka manfaatkanlah kecanggihan untuk memantau anak. Boleh ayah tuh mencari nafkah karena dia rojulun. Rojulun artinya ada kalimat rijlun kaki, kerjanya jalan-jalan, ya kan?
perempuan di rumah, orang laki-laki keluar rumah karena dia jalan-jalan, itu wajar mencari nafkah, tapi tetap ada waktu menjadi ayah sesekali. Makanya Nabi Yakub itu, Nabi Yusuf ketika digoda sama Zulaiha, ketika itu kan walaqad hammat bihi wa hamma biha, yang ibu angkatnya udah suka kali sama dia, yang dia pun udah mulai, karenanya fitnah terbesar laki-laki kan perempuan. Nabi aja goyang, tapi ketika itu nggak jadi Nabi Yusuf melakukan perbuatan yang tercela, karena yang dia ingat ayahnya bukan ibunya. Dalam tafsir begitu, ayahnya Yakubnya yang diingat sama dia, bukan ibunya, ayahnya, karena ayah pahlawan. Meskipun ayah ini kadang-kadang, cuman kadang ayah ini tidak mau pengajian, itu susahnya. Sehingga kita sampaikan, ayah tidak pernah tahu, yang tahu ibu terus. Sementara ibu ini kan manajer, ayah kan direktur, susah. Pas pulang ke rumah, ya ayah begini, dia direktur, awak manajer, kalah. Sehingga tersebutlah kesan yang mendidik suami sekarang istri. Bukan anak suami lagi sebagai imam. Imam posisi jadi makmum, makmum maju menjadi imam, kan tidak bisa. Kita juga, jadi emosi kita dibuatnya. Perempuan kalau terlalu banyak kegiatan, dia emosi nanti itu, cepat emosinya. Makanya seorang suami harus paham kondisi istrinya, emosi apa tidak. Karena kalau orang sibuk kerja, nanti di dalam, di luar juga itu emosi. Jangan salahkan seorang istri agak kurang ketaatan kepada suami, karena dia memaksa istrinya kerja double. Di samping mencari nafkah, mendidik juga, tambah yang lain-lain. Jadi ustazah dan ibu-ibu, ustazah sekalian, memang kalau begitu berarti memang harus ada yang dirubah polanya. Jadi kalau kita bicara jujur-jujuran, yang wajib itu mendidik anak kita. Anak orang nggak wajib mendidik. Anak orang dia aja lah tuh. Tapi kalau memang ada waktu kita untuk mendidik anak orang, tentu lebih baik dapat pahala jariah kan. Karena pekerjaan terbaik seorang perempuan bukan jadi wanita karir. Karir itu mengalahkan keluarga. Keluarga nomor 1, karir nomor sekian. Kalau orang kan enggak, karir nomor 1. Nanti pas tua dia menyesal. Tuanya nanti dia menyesal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ibu yang terbaik, perempuan yang terbaik di dunia ini ibu rumah tangga. Saya menyimpulkan seperti itu. Bukan ibu jadi pejabat, ibu jadi dosen, itu enggak lebih baik. Meskipun enggak salah, tapi enggak lebih baik. Yang paling baik ibu rumah tangga. Itu yang paling hebat itu. Makanya orang barat tuh sudah bosan. Karena di barat tuh ada istilah menyamakan laki dengan perempuan. Kesetaraan gender ini bahaya. Laki-laki kerja, perempuan kerja, ini bahaya. Padahal dalam Islam laki-laki mencari nafkah, perempuan yang di rumah mendidik anaknya. Jangan disamakan, keluar rumah kedua-duanya, berbahaya. Itu program Yahudi ternyata. Tapi kalau terpaksa diukur-ukur aja nanti, tergantung kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, orang barat perempuan-perempuannya gagal mendidik anak. Makanya anaknya banyak durhaka. Dan di barat itu tidak ada istilah anak durhaka, tidak ada istri durhaka. Wajar mereka kayak gitu. Di kita kan tidak bisa. Yang istri ya tetap istri, suami tetap, meskipun istri S8, suami taman SD, tetap suami paling tinggi dalam rumah tangga itu. Tinggal nanti teknis-teknisnya saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu itu mereka sudah mulai bosan di barat sana, pengen balik ke rumah mereka. Makanya saya bilang ibu rumah tangga itu paling hebat. Dulu Umar bin Khattab pernah dimarah-marahi sama istrinya. Kenapa ketahuan? Karena ada seorang sahabat mau melapor kepada Umar bahwa istrinya marah sama dia. Dia mau ketemu Umar khalifah, ingin minta solusi. Kiranya Umar dimarahi juga sama istrinya. Tapi Umar diam. Ketika ditanya kenapa Anda dimarahi? Kenapa? Karena istri saya sudah memasakkan makanan untuk saya. Berarti dapur. Istri saya sudah mendidik anak saya, menyusuinya. Berarti kasur. Kemudian istri saya mencuci pakaian saya. Sumur. Pekerjaan istri yang terbaik 3. Dapur, sumur, kasur. Jangan diwakili kepada siapapun. Kalau ini sudah beres, baru dia kerja yang lain. Baru dia membantu yang lain. Kalau ini belum beres, jangan kemana-mana dulu, selesaikan di rumah. Akhirnya seorang istri bisa menjadi malam bagi suaminya. Jadi sebenarnya kalau konsepnya dapat, duduk, istri, dapur, sumur, kasur. Suami mencari nafkah. Ini imbang. Tapi kalau istri, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, diwakilkan ke orang lain. Suami istrinya keluar. Anak tidak terdidik. Mereka dua-duanya kerja. Ini rusak nanti keluarganya. Bapak Ibu, ini teori ya, teori Islam.
Karena hari ini banyak orang tidak paham, sehingga ketika mendengar ini aneh. Tapi kalau tadi ditanya bagaimana, maka harus didudukkan dulu mana pekerjaan suami, mana pekerjaan istri. Makanya memang dalam Islam sebelum menikah ada nanti namanya khutbah nikah. Khutbah nikah itu intinya mana hak suami, mana hak istri. Karena kalau tidak tahu dia bercampur-campur. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu kacau dia. Makanya Bapak Ibu, kalau istri banyak gerak keluar, nanti seorang suami merasakan kurangnya kasih sayang istri, sehingga dia melihat istrinya kayak laki-laki nanti itu. Meskipun fisiknya perempuan, tapi fungsinya kayak laki-laki. Sehingga laki-laki ketemu laki-laki mana bisa? Duduk, ribut lah, pengen menguasai kan? Nah ini nggak bisa. Makanya kalau pengacara suami, habis itu istrinya juga pengacara, biasanya cerai. Karena perempuan itu Allah berikan kelebihan perasaan. Suami dikasih kelebihan akal. Makanya perempuan itu perasaannya 9, akal 1. Laki-laki akalnya 9, perasaan 1. Makanya pintar ngakali, ya kan Bu? Kita tuh San pintar ngakali. Udah makan? Belum? Kalau udah makan sama kawannya ya kan? Makan lagi ya. Nah jadi kalau nanti perempuan juga ikut seperti laki-laki, itu nanti perasaan kasih sayang perempuannya menurun. Sayangnya menurun, akalnya muncul. Perempuan nih tidak boleh jadi pemimpin. Cuman kalau dididik jadi pemimpin bisa. Cuman nanti resikonya kasih sayangnya menurun, kasihan suaminya. Gitu ya Bu ya. Ini teori pendidikan Islam. Cuman tidak pernah dipelajari, itu masalahnya. Makanya saya belakangan ini banyak ceramah parenting saya, pendidikan keluarga. Bagaimana suami, bagaimana istri. Cuman kalau bisa hadirkan kedua-duanya. Nanti kita buat ceramah sehingga seorang suami itu tahu salahnya dia di mana, seorang istri tahu dia salah di mana. Semua lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nyambung nanti, bahagia. Meskipun ujian mesti ada terus, tentu. Jadi begitu saja ya, kurang lebih Ustaz ya. Cukup ya. Jadi pertanyaannya simpel, jawabannya kemana-mana. Tapi saya rasa bisa Bapak Ibu ambillah kesimpulan saya ya. Untuk masalah ini. Karena memang banyak problem rumah tangga itu banyak sekali. Makanya suami istri ada namanya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, nikah sama Zainab binti Jahas, tapi terakhir bercerai. Padahal ini sahabat nih. Mereka sahabat Ustaz. Zaid ya. Ya. Berarti ketika kita juga dilihat sebenarnya kan kalau suami sudah lama ini besar. Gimana? Saudara? Suami itu udah lama juga berhenti kerja, tapi perasaan yang melihat anak-anak itu tak sanggup berhenti. Iya, Masya Allah. Kalau suami udah waktu 7 tahun, 5 tahun sebelumnya kan saya sudah sempat berhenti. Tapi ketika ada panggilan untuk mengajar anak-anak, saya tidak bisa mengatakan tidak. Iya betul. Masya Allah ya Ustazah. Berarti ini memang yang dirasakan Ustazah sendiri ya. Berarti memang ini luar biasa nih niat ikhlas Ustazah ini. Dia merasakan ada tanggung jawab kepada orang lain. Kita saja kadang Bu nak, untuk yang kita nak selesai, bagaimana orang kita pikirkan ya kan? Beliau di dirinya dan yang lain, berarti layak dapat penghargaan Ustazah ini sebenarnya. Nah cuman begitulah, kalau prinsipnya ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Tugas pokok itu keluarga. Kalau rasanya di keluarga sudah duduk, selesai, tidak ada yang tersia-siakan, barulah nanti tugas tambahan. Jadi ngajar anak-anak ini tugas tambahan. Tapi kalau tugas pokok, tugas inti di rumah. Ibaratnya kita tuh primer sama sekunder. Tapi kalau primernya sudah tercukupi Ustazah, silakanlah masuk kepada sekunder. Kalau tugas pokok di rumah sudah selesai, silakanlah untuk tugas tambahan. Kalau misalnya pun ikut tugas tambahan, ya mungkin diagak-agak, jangan terlalu full lah. Mungkin kalau seminggu orang 7 hari, kita 3 hari. Kalau orang misalnya 3 hari, kita 1 hari. Tetap ada standar prioritas. Jadi tugas pokok jangan jadi tugas tambahan. Tugas tambahan berubah jadi tugas pokok. Itu berbeda nanti dia tuh. Jadi ini berarti skala prioritas. Berarti alhamdulillah di keluarga berarti cukup paham suami ataupun istri. Berarti tinggal lagi nanti ya memahami. Karena gini, kalau terkorbankan keluarga, sementara itu pokok. Sementara yang orang lain tuh tanggung jawab keluarga yang lain pula. Kalau kita ke situ berarti terbalik, bukan prioritas. Itu bermasalah. Justru yang tugas pokok di nomor 1 kan, tugas tambahan diukur-ukur aja nanti.
Mungkin kita saja ya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin Ustazah ini berbicara dari hati beliau, karena antara dua hal yang beliau mau bela kemana, ini juga penting, ini penting. Di sini kita ini kan ini terbengkalai. Di sini ini kayaknya di sini agak berat pula di dalam nanti. Ya mau nggak mau lah. Tapi insya Allah al jaza min jinsil amal. Orang itu pahalanya tergantung kesusahan apa yang dia rasakan. Makin besar susahnya, makin besar pahalanya. Yang santai-santai kayak saya nih, kayak kita Ustaz, kayaknya sibuk juga nih kayaknya. Masih nanam Ustaz, enggak lagi ya? Masih nanam buncis enggak ya? Wah, berarti ini sibuk juga. Kalau saya memang di rumah aja tiap hari. Jadi banyak pahalanya. Lebih banyak pahala daripada yang lain. Itu tentunya nanti akan dirasakan setelah mati di alam akhirat. Mudah-mudahan semua kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya mohon maaf nih kalau silap salah dalam ucapan, karena sudah jam segini. Saya langsung ke padang luar saja ini. Kita ada ceramah zuhur setiap hari Ahad di padang luar di musola dalam pasar tuh, Bu. Tuhan sering ke situ biasanya kan. Nanti ketemu kita situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.